Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Handa Satria dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Broadcasting. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dan juga pembawa materi dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kelompok kami yaitu kelompok 4 akan membawakan hasil kerjanya yaitu Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Namun, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, ada Dwi Febriandi. Lalu yang kedua, Katarina Angela Azigawade. Yang ketiga, Randi Ilham. Dan yang keempat, saya, Zulfikar Randa Satria. Selanjutnya, ada daftar isi. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Lalu yang kedua ada pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap pembangunan bangsa. Yang ketiga, pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan karakter. Lalu yang keempat, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, kelompok kami akan menyimpulkan tentang buku yang kami baca sebelumnya. Lalu selanjutnya, kita akan memasuki materi latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan langsung oleh Randi Ilham. Untuk Randi Ilham, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Ilham dari jurusan Broadcasting dengan NIM 4412101033 akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa dalam pembangunan Indonesia. Salah satu fenomena sosial yang sering saya temukan pada pandemi corona seperti sekarang ini di lingkungan masyarakat adalah fenomena pengangguran yang terus meningkat. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 membuat angka pengangguran semakin meningkat. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi dan sulit untuk dihindari bagi suatu negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Namun pada umumnya tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi dihadapi oleh negara-negara yang berkembang. Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari waktu kerja, atau sedang mencari kerja. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, yang berarti Indonesia memiliki modal tenaga kerja yang melimpah, namun juga memberikan tingkat kesempatan penduduk untuk menganggur menjadi tinggi jika tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Bahasa Indonesia juga merupakan masalah terpenting di negara Indonesia. Karenanya, kedudukan bahasa Indonesia antara lain yaitu sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, dan alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Pada umumnya bahasa Indonesia menempati dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting bagi masyarakat dan juga negara. Bahasa Indonesia dapat menyatukan bangsa yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di slide berikutnya dapat kita lihat bahwa ada pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Salah satu fenomena sosial yang sering saya temukan di masa pandemi COVID-19 ini di lingkungan masyarakat adalah fenomena pengangguran yang terus meningkat. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19, membuat angka pengangguran semakin meningkat. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi dan sulit untuk dihindari bagi suatu negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Tapi pada umumnya, tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi dihadapi oleh negara yang masih berkembang. Pengangguran ini sendiri merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari waktu kerja, atau sedang mencari kerja. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yang berarti Indonesia memiliki modal tenaga kerja yang melimpah, namun juga memberikan tingkat kesempatan penduduk untuk menganggur menjadi lebih tinggi jika tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Yang dapat kita ketahui bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia di dalam wilayah NKRI. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa nasional sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan fungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu, dan juga alat perhubungan. Sebagai bahasa negara secara resmi berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pendidikan, perencanaan,
pelaksanaan dan pembangunan, dan juga iptek. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari beragam suku dan juga daerah. Selanjutnya juga bahasa Indonesia berperan sangat penting dalam pembangunan bangsa karena digunakannya sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan juga bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang sangat menguntungkan. Pertama, bentuknya yang sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Yang kedua, bentuknya fleksibel sehingga mudah untuk dikembangkan. Hal ini juga didukung oleh latar belakang sejarah kebahasaan yang kuat. Kaum cerdik cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang yang sangat luas dan cepat di tanah air ini, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febriandi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcasting. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan karakter. Pertama-tama, pengertian karakter secara umum ditemukan oleh Doni, bahwa istilah karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik gaya hidup dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia perlu dijadikan sebagai mata pembelajaran di lembaga pendidikan? Secara umum, bahasa sangat mempengaruhi intelektual, emosional, dan sosial pada peserta didik. Bahasa menjadi penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan mampu membantu peserta didik dalam mengenal diri, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa dapat membekali peserta didik untuk mampu menyampaikan gagasan, perasaan dengan disertai kemampuan analitif dan imajinatif yang ada di dalam dirinya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat bahwa karakter merupakan tabiat, watak, kepribadian yang kuat yang didasari oleh kesadaran untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan mengoptimalkan segala potensi diri yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, bangsa, dan negara yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai individu. Kiranya melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dapat dilihat dari cara bertutur dalam berkomunikasi maupun meningkatkan pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter yang disampaikan melalui pembelajaran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dapat membantu siswa untuk menemukan jati dirinya dan identitas dirinya siapa siswa yang sebenarnya. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Setelah beberapa teman saya tadi menjelaskan beberapa materi, yang pertama ialah latar belakang, yang kedua pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap pembangunan bangsa, yang ketiga pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan karakter. Dan yang terakhir, saya akan membuat kesimpulan dan juga saran mengenai materi tersebut. Yang pertama, kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran tampak di dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai wilayah tanah tumpah darah Indonesia. Dan Zerker mengatakan bahwa bahasa Indonesia mampu menggantikan kedudukan bahasa Inggris di Asia. Bahasa Indonesia tidak diragukan lagi kemampuannya untuk menjadi bahasa ipteks modern. Berdasarkan data yang ada, yang beberapa sebelumnya sudah dibahas oleh beberapa teman saya, bahwasannya bahasa Indonesia memiliki kepentingan dalam pembangunan dalam semua bidang, terutama dalam pendidikan karakter.
Masyarakat juga tidak kalah penting terhadap pembangunan ini, karena masyarakat itu sendiri yang menjadi bagian dari proses pembangunan. Lalu yang kedua ada saran. Adapun saran dari kami ialah, sebaiknya kita sebagai generasi muda Indonesia mempunyai kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam sektor kehidupan dalam menyongsong era abad 21. Selain itu juga, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga turut membantu untuk memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kalau bukan kita, siapa lagi? Lagi pula, bahasa Indonesia juga nggak kalah keren dengan bahasa lainnya. Bahkan, banyak orang di luar negeri yang turut belajar bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Setelah tadi mendengarkan tentang materi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yang dijelaskan oleh saya dan juga beberapa teman saya, pastinya beberapa materi sebelumnya ada kekurangan atau yang mungkin teman-teman merasa bingung dan juga ada kekurangan dalam materi tersebut. Nah, saya sudah meminjam buku dari perpustakaan Universitas Mercu Buana. Ini bukunya, ini untuk cover depannya dan juga ini cover untuk belakangnya. Teman-teman bisa pinjam lewat atau beli lewat internet atau langsung datang ke perpustakaan. Ini judulnya Bahasa Indonesia untuk Penulisan Akademik di Perguruan Tinggi. Jadi di buku ini, dari sebelum materinya yang kita bahas, jadi di buku ini tuh amat sangat lengkap untuk isi-isinya. Dan sebelumnya saya sudah beberapa kali baca, dan coba kita lihat di sini yang pertama, kenapa saya bisa bilang lengkap? Karena sebelumnya saya baca dan juga ada beberapa bab di sini yang merupakan amat sangat lengkap sekali. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Ini mengenai tentang latar belakang mata kuliah bahasa Indonesia dan juga beberapa materi lainnya. Lalu yang kedua ada bab 2 fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, ini bab 3-nya ada ragam bahasa. Lalu yang keempat ada membaca untuk menulis. Kalau teman-teman bisa lihat di sini. Lalu yang kelima ada bab 5 menulis. Lalu yang ke bab 6 berbicara untuk keperluan akademik. Lalu yang ke bab 7 penulisan karya ilmiah. Dan yang ke-8 kalimat efektif. Dan di sini ada lagi bab 9 pilihan kata atau diksi. Ke-10 bab 10 tata paragraf. Bab 11 tata tulis dalam ragam ilmiah. Bab 12 ejaan tanda baca. Lalu bab 13 surat dinas. Lalu yang terakhir lampiran, ini ada beberapa lampirannya di sini. Jadi bahwa kita dapat simpulkan di dalam buku ini tuh amat sangat lengkap. Kalau kalian misalkan bingung atau bagaimana tentang tulis karya ilmiah. Jadi apabila teman-teman merasa bingung atau kebingungan dan bingung nyarinya kemana, kalian bisa langsung meminjamkan buku ini. Jadi untuk buku ini tuh materinya cukup lengkap dan juga beberapa bahasa yang dipakai juga mudah dapat dipahami. Mungkin segitu aja untuk review buku kali ini dan juga beberapa materi yang sebelumnya kita sudah bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.